Saya harap pelaku-pelaku tersebut juga ngerasain apa yang dirasakan anak saya dan Pak Putra. Karena sejam BAP langsung dijadikan tersangka, masa suami saya langsung masuk penjara. Kita pengen ada keadilan juga buat teman kita, buat kita. Ya, buat anak saya Rico Valentino, Pak. Saya mohon anak saya tuh dikeroyok dengan belasan orang pada pagi hari, bukan pagi hari, kira-kira jam subuh dia pulang ke rumah itu udah telanjang, Pak. Maksudnya telanjang, bajunya udah, kaosnya udah nggak ada, sendalnya udah nggak ada, dan handphonenya sudah tidak ada, dan sudah babak belur gitu. Saya mohon, saya cuma minta keadilan, Pak. Anak saya dikeroyok banyak orang, terus sekarang anak saya ditahan. Anak saya gak mau keroyok, tapi anak saya dikeroyok. Kenapa harus ditahan, Pak? Kita juga udah buat laporan itu tanggal 2 Maret. Tapi nggak digubris laporannya, Pak. Saya juga bingung. Saya rakyat kecil, anak saya cuma satu. Saya semata wayang gitu loh. Ini anak saya. Untuk luka-lukanya ada di mana aja, Bu? Luka-lukanya ada di mata, Pak, Bu. Di sikut itu. Untuk foto-fotonya juga udah aku share di Instagram aku. Dan ini kita udah buat laporan itu dari tanggal 2 Maret. Jadi pas hari kejadian itu kita langsung bawa Rikonya ke rumah sakit dan kita langsung visum hasilnya. Terus kita laporin ini pada tanggal 2 Maret. Cuman kenapa laporan yang itu lebih duluan, ternyata laporan orang lain lebih didahulukan. Jadi kita pengennya di sini kita sebagai rakyat Indonesia gak mandang jabatan atau siapapun, perlakukan kita juga seadil-adilnya. Ini LP-nya udah keluar, cuman sampai sekarang itu kita belum dilaksanain gitu, belum. Justru laporan orang lain itu lebih didahulukan. Kita laporan dari 2 Maret dan itu kejadian sebelum umroh. Tapi kenapa punya orang lain lebih didahulukan? Apa perbedaan kita sama orang lain gitu? Kita sudah memiliki saksi, bukti, dan nama-nama pelakunya. Saya harap pelaku-pelaku tersebut juga ngerasain apa yang dirasakan anak saya dan Pak Putra. Karena sejam BAP langsung dijadikan tersangka, masa suami saya langsung masuk penjara. Mungkin namanya saya nggak bisa nyebutin karena sudah ada pihak berwenang yang bakal ngasih tahu nama-nama pelakunya, dan itu sekarang masih tertulis sekitar 7 pelaku. Saksi yang ada di kejadian tersebut ada Vero Walando, Stevi Jamora, Kajes Amalia, ada Pak RT yang ada di sekitar yang mau jadi saksi. Pas di dalam kafe tersebut, Riko sudah minta maaf langsung kepada orang-orang yang megangin Riko gitu. Cuman pas Riko keluar, justru Riko malah dipukul dari belakang. Dipukul dari belakang, lagi nelpon orang, dia mau minta tolong nih sama orang, dipukul dari belakang. Itu kejadiannya di luar berarti? Di luar kafe. Anak saya sudah udah minta maaf segala macam, udah jatuh di itu, tetap masih dipukul. Dan dia udah minta ampun, tapi tetap digebukin di situ. Ya. Tapi Bang Putra langsung diamanin sama teman-teman kita karena lihat Bang Putra ini adalah public figure, jadi diamanin sama teman-teman, dibawa pergi gitu. Cika sendiri di situ ngejelasin kalau Bang Putra hanya memisahkan. Tapi banyak beredar bahwa Bang Putra juga melakukan pengeroyokan. Logikanya 2 orang lawan belasan orang, sebenarnya siapa yang dikeroyok? Itu tidak benar. Itu sepertinya bukan Cika yang menyebutkan, tapi ada orang lain yang menyebutkan Bang Putra mabok. Bahkan dari Cika sendiri dia bilang Bang Putra nggak mabok. Komunikasinya aku sebenarnya udah izin sama Cika.
Cika, aku izin share tentang DM kamu. Karena di sini ini sebenarnya kamu nyampein ini ke orang lain, bukan berita-berita yang buruk yang di media luar sana, saya bilang itu. Jadi biar orang lain juga tahu kalau yang kamu sampaikan itu yang seperti ini yang benar gitu, bukan yang malah memojokkan Bang Putra, bukan yang malah ngejelekin Bang Putra gitu. Dan itu aku udah izin. Terus respon Cika sendiri gimana Kak? Dia nyuruh take down. Kesalahan kenapa Cika nggak nyampein di media tentang bahwa Bang Putra tidak seperti yang diceritakan orang lain. Itu kenapa cuman menyampaikan itu lewat DM saya. Saya harap dia juga bisa meringankan saya yang punya anak, yang selalu nanyain kabar ayahnya. Harapannya Cika ya tolong sampaikan yang sebenarnya keadaan Bang Putra, dan tolong jangan beda-beda, jangan ada yang ditutup-tutupin demi kamu ngamanin diri kamu atau kamu ngamanin orang lain. Karena di sini bisa dilihat juga dari kesaksian kamu. Jadi saya mohon juga sampaikan seperti apa yang terjadi.